Salam, selamat bertriparti di bulan Februari, baik triparti keluarga maupun triparti generasi muda. Tema saya dalam triparti di dalam minggu yang kedua yaitu berbuat bukan hanya berkata-kata. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat rujukannya yaitu di dalam suratan Yakobus pasal 1 ayat 22. Ada hal yang menarik yang terjadi di dalam perikop ini, diawali oleh seorang ahli Taurat yang sengaja mencari kesalahan daripada Yesus. Tetapi Yesus menjawab dengan luar biasa. Pertanyaan yang menarik adalah ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku itu?" Kemudian Yesus menjelaskan dalam perumpamaan ada 3 tokoh yang dimunculkan. Tokoh yang pertama adalah seorang imam, tokoh yang kedua adalah seorang Lewi. Nah, apa yang terjadi ketika melihat seorang yang sedang dirampok, kemudian dianiaya, dan dalam kondisi setengah mati? Mereka hanya melihat tetapi tidak berbuat apa-apa. Berbeda dengan tokoh yang ketiga, yaitu seorang Samaria. Seorang Samaria adalah orang Samaria tidak bergaul dengan orang Israel. Tetapi ketika melihat fakta yang terjadi saat itu, ketika sedang berjalan dalam perjalanan dan melihat orang yang sedang dirampok, kemudian dianiaya, bahkan keadaan setengah mati, orang Samaria ini menolongnya. Di dalam keadaan yang seperti itu, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Nah, inilah yang menarik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menolong orang itu bukan menolong yang sama dengan kita, tetapi ketika kita menolong, harus menolong sesama di dalam kehidupan kita. Kalau dalam hati kita ada belas kasihan untuk menolong sesama kita, kita tidak akan pernah membeda-bedakan. Nah, bagaimana cara berbuat bukan hanya berkata-kata? Yang pertama adalah memiliki cinta kasih yang tak terbatas. Cinta kasih yang saya maksud adalah sesuatu yang muncul dalam diri kita, dari hati yang keluar menjadi sebuah tindakan di dalam kehidupan kita. Seperti seorang Samaria yang notabene-nya tidak bergaul dengan orang Israel, tetapi ketika melihat sebuah peristiwa dan orang ini butuh pertolongan, saudara, tergerak hatinya, gitu ya. Dan ketika tergerak hatinya, di dalam dirinya muncullah sebuah tindakan nyata di dalam kehidupannya. Yang dilakukan adalah tidak berpikir soal untung dan rugi ketika kita menolong orang lain. Ketika kita menolong orang lain, kita tidak berpikir apakah mereka nanti akan kembali menolong kita atau tidak. Tidak ada pikiran sama sekali. Dan ketika menolong, tidak berpikir, berbicara soal imbalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, inilah yang penting. Jadi poin yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita melihat orang benar-benar butuh pertolongan di dalam kehidupan kita, milikilah cinta kasih yang tak terbatas. Tolonglah dengan hati yang tulus, tolonglah dengan hati yang murni. Yang kedua adalah kasih itu bertindak. Nah, tindakan dalam mengasihi ini adalah wujud nyata bagaimana kita memiliki kasih yang notabene kita implementasikan di dalam kehidupan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang butuh pertolongan daripada Tuhan, saudaraku. Tidak dibatasi oleh ras, suku, golongan, bahasa, kulit putih, kulit hitam, dan sebagainya. Tetapi namanya kalau orang sudah memiliki kasih dan ada tindakan nyata, orang minta tolong, ya harus kita tolong, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak
orang yang ada di sekitar kita ketika dia minta tolong, apakah kita sudah tolong mereka dengan hati yang tulus? Apakah justru ketika kita menolong orang lain kita minta imbalan? Kalau minta imbalan berarti sebenarnya hati kita sudah tidak tulus. Nah, lewat kebenaran pada kesempatan malam hari ini kita diajar bagaimana berbuat bukan hanya berkata-kata. Yang pertama, memiliki cinta kasih yang tak terbatas. Yang kedua, kasih itu bertindak. Jangan tahan-tahan kalau saudara ingin menolong orang lain. Apapun yang saudara akan lakukan, apapun yang saudara akan kerjakan kaitan dengan orang yang Anda akan tolong, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini milikilah cinta kasih yang benar-benar tulus dari hati kita. Berbuat bukan hanya berkata-kata, saudaraku. Nah, pesan yang harus dilakukan adalah berbuat kasih bukan berkata-kata. Yang kedua adalah berkat apa ketika kita melakukan hidup yang kekal. Kemudian akibat jika tidak melakukan, kehilangan hidup kekal, saudaraku. Nah, ayat pokok kita di dalam Lukas pasal 10 ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang datang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pertanyaan yang harus kita sharingkan adalah, sharingkan bagaimana Anda menjadi sesama bagi orang lain, ya, menjadi sesama bagi orang lain. Yang kedua adalah sharingkan tindakan kasih yang akan Anda lakukan dalam seminggu ini. Tindakan apa yang akan Anda lakukan seminggu ini? Kemudian proyek katakan mencari orang yang bisa ditolong lewat keuangan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara menutup triparti pada malam hari ini, jangan lupa saudara berdoa buat tempat di mana Bapak Ibu bertriparti dengan membaca Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Terus semangat dalam Tuhan, dan kita percaya ketika kita berbuat dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Salam worship.